wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyebaran implementasi dan penerapan pembelajaran budaya positif oleh CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Dwi Oktaviani. Oleh karena itu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang beragama lain dapat menyesuaikan. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Jatimulyo kepada Ibu Agnes Sugianti. Kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada diri saya. Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, kepala sekolah dan bapak ibu guru TK Semanten Karjo. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini, memenuhi undangan dari ibu-ibu CGP ini dari Kecamatan Tegalrejo, dari perwakilan dari TK Jatimulyo. Semoga nanti yang akan disampaikan dari CGP ini tentang implementasi pembelajaran budaya positif nanti dapat disampaikan ke teman sejawat dan khususnya di TK Jatimulyo. Semoga bermanfaat dan dapat dikembangkan dengan baik. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada saudara pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan sambutannya pada acara hari ini. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh CGP Angkatan 9 kepada Ibu Dwi Oktaviani. Kami persilahkan. Mohon maaf, izin berdiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di tempat ini untuk kita sama-sama dalam pembahasan penyebaran implementasi dan penerapan pembelajaran budaya positif, yaitu bersama saya Dwi Oktaviani dari TK Jatimulyo, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan ilmu yang saya dapat selama saya belajar di guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 9. Banyak sekali yang saya dapat di dalamnya, yaitu salah satunya adalah budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma, di mana sekarang itu menggunakan kurikulum merdeka yang berpusat kepada anak. Di dalam paradigma itu, anak-anak tentunya diberi kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri dengan menggunakan pembelajaran yang berimplementasi di dalam kurikulum merdeka. Yang kedua, yaitu budaya disiplin positif. Ada yang tahu budaya positif, disiplin positif apa? Ya, budaya positif, disiplin positif adalah peraturan di mana kita semua mematuhi segala peraturan yang ada di dalam sekolahan. Tentunya ada
kedisiplinan, ada sopan santun, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini saya sudah menerapkan di dalam TK Jatimulyo. Di TK Jatimulyo dulunya anak-anak itu susah diatur. Kemudian saya mengimplementasikan dengan keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Tentunya anak-anak juga kita terapkan untuk mematuhi atau untuk mengingat apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Anak-anak merasa senang, anak-anak merasa terhibur, karena jika ada teman yang berbicara, semua mendengarkan. Guru menyampaikan materi, juga anak-anak ikut mendengarkan dan mendengar dengan tertib. Yang selanjutnya adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia nanti akan kita kupas di dalam implementasi ini di slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Di sini juga nanti akan kita kupas tentang 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi nanti juga akan kita kupas di dalam slide yang ada di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru itu adalah di sini pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan, berorientasi pada kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tentu kita sudah pernah mendengar dan sudah melekat nih, ada apa saja? Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Tepuk tangan untuk kita semua. Betul sekali Bu Ibu semua, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru kita menggunakan profil pelajar Pancasila yang di situ terdapat banyak sekali. Kita harus bergotong royong, bernalar kritis, yang disiplin, dan tentunya yang kita terapkan pada anak-anak di sekolah kita supaya kita lebih maju dan nantinya anak-anak juga menjadi anak-anak sukses. Ya, yang selanjutnya adalah mekanisme tentang teori kontrol. Teori kontrol ini ada beberapa teori kontrol, yaitu teori kontrol yang ada pada guru. Yang satu, guru sebagai pengontrol siswa. Di sekolah, guru adalah pengganti dari orang tua yang ada di rumah. Tentunya setelah anak diantar ke sekolah, anak diserahkan ke sekolah, guru menjadi pengganti orang tua. Guru mengontrol siswa dalam belajar. Guru mengontrol siswa untuk siswa tetap patuh dan taat di dalam sekolah. Guru juga sering membuat siswa merasa bersalah. Misal Mbak Trina itu nyenggol meja. Nah, langsung Bu guru bilang, Mbak Trina, ayo mejanya bisa bergeser. Anak langsung diam menunggu. Anak merasa bersalah. Bu guru, tadi aku bersalah. Aku telah menyenggol meja. Ya, seharusnya kita menjadi guru. Oh, nggak apa-apa, Mbak Trina. Mbak Trina tadi jalannya kurang hati
Iya. Ulangi lagi ya, bisa seperti itu. Yang selanjutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini dalam arti kata memaksa itu bukan karena kita memaksa anak ya Bu ya, tetapi kita mendorong anak, memaksa anak untuk belajar, untuk anak mau belajar, anak mau bekerja di dalam sekolahan. Yang selanjutnya adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Anak-anak kita beri penguatan supaya anak-anak bisa bekerja. Ayo Mbak Kris pasti bisa. Ya, ayo Mbak Rita pasti bisa. Ya, Bu Guru aku tidak bisa, tetapi Bu Guru memberi penguatan kepada Mbak Rita. Mbak Rita pasti bisa. Tentu anak pasti hatinya akan senang, hatinya akan bunga-bunga. Wah, Bu Guru sayang kepadaku, ya kan? Kalau membuat rasa marah tadi, tentunya anak salah sedikit aja, Mbak Rita tadi kok datangnya terlambat. Anak datang ke sekolah dengan cemberut. Aku nggak mau sekolah Bu. Nah, Mbak Rita seperti itu, ya. Jadi kita harus mempunyai tentang mekanisme teori kontrol. Nah, di sini juga ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus responnya realitas seperti namanya Mbak Rita tadi, realitas dari kebutuhan kita semua. Di teori kontrolnya yaitu realitas kita yang kebutuhannya berbeda. Satu anak dengan anak yang lain tentunya kebutuhannya berbeda. Misal Mbak Rita sukanya makan roti tawar. Ya. Nanti Mbak Trina sukanya bawa donat. Nah, kebutuhan kita tentunya berbeda-beda. Mbak Rita sukanya membawa pensil. Mbak Trina nggak suka bawa pensil, pinjam punya buku saja. Terus semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus responnya. Yang teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak kita beri pembelajaran. Sama pembelajarannya tentang ruang terbuka hijau. Kalau Mbak Retno itu, Bu Guru, ruang terbuka hijau itu ada di lapangan. Nah, seperti itu. Kalau Mbak Kris, ayo Bu, Mario Boro. Nah, seperti itu ya. Jadi pandangan anak itu berbeda kalau kita memberi stimulus respon kepada anak-anak. Ya. Yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Mungkin Pak Madi itu adalah salah satu teman kami kepala sekolah yang ada di Tegalrejo. Pak Madi mempunyai pandangan yang lain dengan misalnya Bu Agnes. Nah, ya kan? Teori kontrol kita berbeda-beda. Pak Madi pandangannya mungkin di sana, Bu Agnes juga berbeda. Oke? Semua perilaku memiliki tujuan. Benar, memiliki tujuan. Tujuan kita ada sama-sama. Misal Mbak Yani, ya kan? Mbak Yani mau ke sekolah ke TK Jatimulyo. Mbak Yani lewatnya Karangwaru. Kalau Mbak Retno lewatnya Jalan Magelang. Ketemunya di TK Jatimulyo. Orang lain bisa mengontrol saya. Wah, itu Susi ngapain ya? Salah. Nah, bisa kita menilai orang lain. Misal, Mbak Rita, kamu kalau buang sampah jangan sembarangan. Bisa. Tetapi di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Misal, Mbak Rita tadi mau buang sampah. Mbak Rita ya toh, nggak ada orang bang, ya toh, Mbak Rita ringan. Kata Bu Guru tidak boleh buang sampah sembarangan. Mbak Rita kemudian mencari tempat sampah, dibuang di tempat sampah, ya kan, seperti itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain tadi nih.
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ada anak yang datang menangis, nggak mau sekolah. Dari rumah sudah uring-uringan, nggak mau sekolah. Ibunya juga sampai jengkel, dah nggak usah sekolah. Kita bujuk, tapi kadang ada yang gagal. Kadang orang tua tidak sabar. Dah bu, nggak usah sekolah saja anak saya. Nah, ya kan ada. Saya serak bekerja ibu, ini malah serak terlambat ini bu. Nah, kadang orang tua nggak sabar bahwa anak itu perlu juga merasakan kasih sayang. Ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Misal tadi dari yang rewel tadi, Mbak Bekti tadi di rumah mau apa? Mbak Yani datang, aku mau dibuatkan telur mata sapi. Nah, tapi ibunya tergesa-gesa tidak bisa membuatkan. Ibunya tidak bisa membuatkan telur mata sapi, sehingga Mbak Yani juga marah, Mbak Bekti juga nggak mau sekolah, ya kan? Nah, sekarang yang saya lihat ya, model berpikir menang atau kalah. Dalam permainan pasti ada menang dan kalah. Tentunya sudah biasa. Yang menang juga menang, yang kalah tidak usah apa? Tidak usah berkecil hati, betul. Yeay, Mbak Lita kalah. Tidak usah seperti itu, ya kan? Nah, Mbak Kres apa lagi? Mbak Kres juga nggak usah bilang ada model yang berpikir menang. Aku harus menang. Tetapi apa? Menang dan kalah itu hal yang biasa. Nah, di sini ada juga disiplin positif. Disiplin positif adalah konsep disiplin yang paling merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin, karena yang pertama kita bisa mendisiplinkan siswa. Tetapi kalau di taman kanak-kanak tentunya berbeda ya Bapak Ibu dengan yang ada di SMP, SD dan di SMA. Mereka sudah bisa disiplin. Datang pukul 7 kalau di TK jam 7:15 ada yang baru bangun, baru diantar ke sekolah. Nah, tentu kita juga harus memahami dengan disiplin itu. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang. Ya nggak ibu-ibu semuanya? Yes. Nah, nggak mungkin loh Mbak Lita rumahnya jauh, bisa datang jam 7. Tetapi bagaimana Mbak Lita? Ayo Mbak Lita, nah, kita dorong besok pagi datang lebih pagi ya sayang. Nanti Bu Guru beri bintang. Nah, Bu Lita asik. Mbak Lita bilang gitu kan, asik kamu dapat bintang dari Bu Guru. Seperti itu. Tetapi kalau Mbak Lita, kenapa setiap hari datangnya terlambat? Nah, pastinya Mbak Lita juga nggak mau sekolah, takut sama Bu Guru. Nah, di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi. Yang memiliki motivasi di dalam diri kita. Di dalam diri kita akan memiliki motivasi. Dan motivasi itu ada dalam diri kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, ada di dalam diri kita. Bu Guru, terutama yang paling utama adalah ada di rumah, dari orang tua kita. Dari orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak bisa menerapkan dan orang tua kita sudah tidak bisa mendorong kita, anak pasti akan down. Mbak Yani, contoh Mbak Yani mau berangkat, tapi orang tuanya tidak mendukung. Dia rasa berangkat dan tidak bisa. Nah, seperti itu nih. Jadi tidak bisa. Tapi beda. Ayo deh kita pakai mantel. Nanti di sana cuci kaki terus dipakai minyak biar tidak masuk angin. Seperti itu tidak bisa.
apa saja? Disiplin, gotong royong, Mandiri, benar kritis, beriman bertakwa, berkebinekaan berkebinekaan global, gotong royong. Sekali semuanya sudah mengerti ya tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bagaimana kita bisa menumbuhkan anak menjadi kreatif? Bagaimana kita menumbuhkan anak bisa bernalar kritis dan anak bisa berkebinekaan global? Tentunya dengan siswa atau teman yang berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya kan? Kalau ada teman yang ingin namanya beribadah, kita harus memberi kesempatan. Tidak boleh, agamamu jelek ya, agamaku enggak loh, tidak boleh. Okay. Yang kedua adalah dari IBO Primary Years program, yaitu sikap murid. Sikap murid itu harus ada toleransi sesama siswa. Banyak loh ibu-ibu sekarang yang nggak punya toleransi, punya temennya jatuh, kita pas boleh kita jatuh ya kan? Nah, ya kan? Sudah tidak mempunyai apa? Toleransi. Yang kedua, rasa hormat dengan guru. Bu guru, aku mau di waktu ibuku sih kayak guru. Nah, ya kan? Sudah tidak rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ya kan? Menghargai, antusias, empati. Kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kita harus punya percaya diri. Kalau anak sih disuruh maju, ayo sekarang Mbak Bekti maju, balonku ada 5. Kita juga harus menghargai. Itu anak baru menunjukkan apa? Percaya diri. Jangan Mbak Bekti nyanyinya yang bagus, nyanyinya kok seperti itu. Nah, jangan anak didahulukan oleh hal yang seperti itu. Jadi yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita mengenalkan ciptaan-ciptaan Tuhan, anak-anak mengenalkan dengan lingkungan dan ciptaan Tuhan supaya anak-anak dapat menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Anak diberi pengertian tanggung jawab setelah selesai mengerjakan tugas. Ayo tolong Mbak Bekti, Mbak Yani, Mbak Rita dikembalikan alat tulisnya ke tempatnya. Kemudian ditata apa kesepakatan kelas kita. Pasti mereka sudah bilang membersihkan kelas. Nah, itu menjadi komitmen kita ya. Hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kemandirian dan kesantunan. Itu tadi masih ada banyak lagi ya itu ya, nilai-nilai kebajikannya ada 6, tapi hanya saya tampilkan 3 saja, yaitu profil pelajar Pancasila dari IPO, kemudian 9 pilar karakter. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Mbak Trina, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa? Yuk Mbak Trina. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Oh, pintar. Kedua, Coba. kemanusiaan. Pintar. Kedua, pengakuan atas kemampuan. Ya. Kebebasan, kasih sayang, Ya. kesenangan. Tepuk tangan untuk Mbak Trina. Betul sekali. Di sini ada 5 dasar kebutuhan hidup. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup di tengah situasi dunia yang seperti ini? Kita harus memberi arahan kepada anak dan motivasi kepada anak. Ayo, kita harus rajin belajar supaya kita dapat besok anak bisa mencapai cita-citanya. Mbak Bekti, cita-cita
jadi apa? Dokter. Nah, ya kan? Itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sekolah saya itu ada yang namanya Ardi. Ardi itu luar biasa, luar biasa. Tetapi jika dia diberi kasih sayang, itu kasih sayang itu dia malah nangis itu solo banter. Nah, ada apa Mas Aldi malah wah, semakin keras itu. Nah, tetapi kalau didiamkan itu menendiri. Nah, seperti itu dia butuh kasih sayang karena mungkin dia ditinggal ibunya bekerja sampai sore, bapaknya juga bekerja sampai sore. Ya, kemudian adalah penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Jika mungkin anak ada kurang atau bagaimana, kita juga harus mengganggu. Nah, ya, pengakuan atas kemampuannya. Anak bisa apa? Mbak Kris, coba Mbak Kris sebutkan nama Mari. Nah, Mbak Kris bisa enggak? Oh, Mbak Kris nggak apa, katanya seperti itu. Harus kita beri penguatan. Ayo Mbak Kris kita sebutkan. Guru mengawali terlebih dahulu dan Mbak Kris menirukan. Jangan bilang mosok nama-nama hari nggak apa Mbak Kris. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita minta anak untuk memilih. Coba sekarang mau nonton TV dulu apa belajar dulu, seperti itu. Kemudian mau makan dulu atau mandi dulu. Anak akan belajar memilih apa yang mereka suka dulu. Kadang kalau kita dipaksa, ayo sekarang Mbak Kris makan dulu, aku mau mandi dulu topu, malah lari-larian kejar-kejar. Ya, kemudian ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, piknik atau healing. Ya, sekarang ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita tidak bersama orang itu jangan. Jadi kita menghargai orang sehingga kita bisa nyaman dengan berteman dengan siapa saja. Seperti itu nih. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal saya bekerja untuk mendapatkan imbalan. Ada lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ada lagi yang mendapatkan pujian, misalnya, Bu Dwi itu jadi bicara untuk mendapatkan pujian, ya, untuk mendapatkan pujian. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi itu sudah banyak atau sudah kita dengar ya. Hukuman itu apa tuh Ibu? Hukuman itu seperti kita tiba-tiba Mbak Bekti datang terlambat. Langsung guru bilang, Mbak Bekti sekarang maju di depan kelas bernyanyi. Jadi hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba anak-anak kita hukum. Hukuman ada 2 ya. Hukuman fisik dan non fisik. Hukuman itu yang fisik itu kalau di kita nggak ada ya ibu ya, bapak ibu ya, untuk berlari mengelilingi lapangan atau berlari di berlari itu tidak ada. Tetapi kalau di TK itu kan namanya anak TK ya, 7 tahun di bawah. Tetapi kalau hukuman yang ada di SD, SMP mungkin sering berlari atau sering menyapu, membersihkan kamar mandi, betul itu seperti itu ya. Dimana hukuman ini adalah tidak terencana dan datangnya secara tiba-tiba. Tiba-tiba saja kita marah kepada anak tersebut, langsung gurunya mengeluarkan hukuman. Kemudian misal ada anak yang terlambat, lalu diminta untuk bernyanyi. Bila fisik atau psikis dari kata-kata, kita bisa sekarang menyakiti anak dari kata-kata. Misalnya, bukan dari mau dong, ya. Nah, seperti itu betul. Jadi itu dari kata-kata kita sudah menimbulkan hukuman. Kita tidak sadar, kadang
saya juga tidak sadar bahwa itu juga menyakiti, karena mungkin pada saat itu kita juga terbawa nih, pada waktu kita mengajar ada anak sing siji rewel, sing siji nangis, sing siji ngeyel. Nah, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah jelas atau sudah ada sanksinya. Misal Mbak Yani tidak masuk sekolah, konsekuensinya apa? Mbak Yani ketinggalan pelajaran, ya kan? Kemudian untuk restitusi adalah proses untuk melakukan kondisi murid mencari solusi masalahnya. Sekarang saya mau tanya, kalau anak itu datang terlambat, kemudian ayo Mas Madi menulis di buku tulis selama 10 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Kalau misalnya Mbak Kris datang terlambat, ayo sekarang menyanyi. Hukuman. Sekarang Mbak Bekti tidak mengerjakan tugas di sekolah. Mbak Bekti sekarang menyapu, hukuman apa? Konsekuensi. Nah, sekarang kalau anak belajar atau mengerjakan tugasnya lama, konsekuensinya memakan bekal atau istirahatnya itu akan terlambat. Nah, itu konsekuensi atau hukuman. Ada lagi anak yang datang terlambat, misal kita masuk setengah 8, anak datang jam 8, konsekuensinya apa? Ketinggalan pelajaran, ketinggalan permainan, ya. Nah, kalau ini misal Mbak Trina tidak membawa bekal, kemudian Mbak Trina tidak makan bekal, konsekuensinya Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Coba Mbak Bekti, 5 posisi kontrol guru apa saja Mbak Bekti? Oh ya, 5 posisi kontrol guru. Pendukung, pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 Tepuk tangan untuk kita semua. Betul sekali ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama kita menjadi penghukum. Misal tadi Mbak Tina datang terlambat, kemudian kita langsung menghukum untuk bernyanyi di depan kelas. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, menumpahkan minum temannya. Nah, Mbak Bekti lagi, ya kan? Kemudian Mbak Bekti merasa bersalah. Betul sekali Mbak Kris ya, merasa bersalah. Kita juga bisa menjadi teman untuk mereka loh. Bisa menjadi teman. Kita mendengarkan, Bu guru, aku tadi di rumah dimarahi sama mamaku. Ayo sini duduk sini yuk. Sini. Coba cerita sama Bu guru. Apa tadi? Oh, itu mamaku Bu. Ayo. Oh. Ya, kita bisa menjadi teman. Jadi, apa anak-anak merasa nyaman bersama kita? Kita menjadi pemantau, ya kan, menjadi pemantau anak-anak. Kemudian kita menjadi manajer. Posisi yang paling bagus, yang paling enak, yang paling nyaman itu menjadi apa? Manajer, betul. Yaitu manajer. Ya, kalau manajer yang ada di hotel, manajer yang ada di kantor, gajinya banyak. Tetapi kalau kita menjadi manajer ya, kita nanti ada di atas ya. Itu semuanya ya. Coba saya punya pertanyaan. Gajinya di sana ya. Kalau Mbak Bekti dan Mbak Yani saat pelajaran ramai di kelas, kemudian guru menegur, Mbak Yani, Mbak Bekti, ayo jangan ramai di kelas, dikerjakan lagi. Itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau, betul. Kalau sekarang Mbak Lita makan permen di kelas,
permen karet, ya kan? Permen karet. Mbak Lita, karena Mbak Lita itu membuang permen karet, Mbak Lita sekarang membersihkan. Ayo, sebagai apa? Penghubung apa? Pembuat rasa bersalah, penghubung. Betul. Ada lagi sekarang Mbak Aldini. Nah, Mbak Aldini tidak selesai mengerjakan tugas. Kemudian Bu Guru, Mbak Aldini kenapa tidak selesai mengerjakan tugas? Nanti dibilangin sama Mama loh. Posisi 5 kontrol dulu apa? Sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tentunya yang posisi paling bagus apa? Paling enak manajer. Jadi manajer ya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah saya terapkan di TK Jati Mulia itu beberapa hari yang lalu. Dulu anaknya itu nggak bisa diatur, mencari kono, mencari kesini, tidak bisa menghargai teman. Setelah kita buat kesepakatan bersama, yaitu anak-anak menjadi lebih bisa diatur. Yang pertama kesepakatan kita apa, anak-anak? Menghargai guru saat berbicara. Saat saya menyampaikan itu langsung berbeda waktu. Ya kan, ada temannya yang maju. Kesepakatan kita apa, anak-anak? Menghargai teman saat berbicara. Seperti itu langsung mengambil. Ya kan. Di sini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita meyakini bahwa kita semua sehat dan selamat di dalam proses pembelajaran. Tentunya kita semua juga harus saling menghargai dengan menggunakan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Nah, untuk menentukan keyakinan kelas kita harus bekerja sama dengan teman rekan sejawat. Pertama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya berkoordinasi dengan teman sejawat. Apa ya Bu Agnes? Apa ya Bu, keyakinan kelas kita supaya anak-anak bisa tertib? Nah, kita tentukan bersama-sama dan kita juga menanyakan kesepakatan dengan anak-anak, tidak hanya dengan kepala sekolah atau guru, tetapi juga dengan anak-anak. Nah, di sini ada menghargai saat guru berbicara. Nanti kalau anak-anak ramai, kita ingatkan tempus 1. Anak-anak harus diam, kemudian anak-anak, apa keyakinan kelas kita anak-anak? Mereka sudah menyebutkan sendiri-sendiri Bu, menghargai bu guru saat berbicara di depan kelas. Betul, ya kita menghargai anak-anak diam. Yang kedua, menghargai saat teman berbicara. Tentunya pada saat teman berbicara kita harus menghargai. Enak enggak kalau kita berbicara di depan kita disepelekan atau tidak didengarkan? Enggak enak Bu Guru. Seperti itu nggih. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas. Ada satu anak juga yang kalau mengerjakan tugas itu enggak mau. Dia mau Bu masuk ke dalam kelas, tetapi pada waktu sampai di kelas dia hanya bermain. Yang satunya juga diam saja. Temannya mendapatkan tugas dari 3 dan 4, tetapi dia tidak mendapatkan tugas sama sekali. Nah, kita buat konsekuensi. Jadi semua anak mengerjakan tugas. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab seluruh warga kelas masing-masing. Ayo, kesepakatan kita apa? Dikembalikan alatnya setelah bermain. Mereka mengembalikan balon. Kalau anak-anak mengembalikan alat main, kita diam aja atau membantu Ibu? Membantu atau diam saja? Membantu. Tentunya guru juga harus memberi contoh. Yo, Bu Guru bantu, kita kembalikan bersama-sama. Tentunya anak-anak pasti akan senang. Bu Guru yo ngilangi aku. Ayo teman-teman, kita bersama-sama. Di sini ada segitiga distribusi. Di mana di sini segitiga distribusi itu yang pertama kita memvalidasi tindakan yang salah. Contoh Mbak Bekti. Mbak Bekti itu membuang sampah.
sembarangan. Guru menyampaikannya langsung di depan teman-teman. Guru memvalidasi tindakan yang salah, ya kan? Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Mbak Peti, keyakinan kita apa? Menjaga kebersihan kelas, Bu. Nah, Mbak Peti kenapa buang sampah sembarangan? Saya lupa, Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas tentunya anak-anak jangan kemana di depan teman, nanti anak bisa kita ajak anak ke kelas. Kemudian kita ajak bicara. Seperti nanti ada di sini kasus, yaitu nanti saya tampilkan ada anak-anak di kelas dan saya ajak bicara, ternyata dia lupa untuk keyakinan kelas. Di sini di dalam validasi tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya dulu tadi Mbak Peti, kenapa Mbak Peti kok buang sampahnya sembarangan? Tentu Mbak Peti punya alasan, punya suatu alasan tertentu kenapa Mbak Peti itu bisa melakukan itu. Kemudian adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang Mbak Peti butuhkan? Misalnya, keranjang sampahnya terlalu jauh, seperti itu. Jadi Mbak Peti mau jalan ke sana, Mbak Peti nggak mau, malas. Iya, jadi Mbak Peti buang sampah sembarangan, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kita membuat suatu keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Seperti tadi, kesepakatan kita apa anak-anak? Langsung anak-anak satu-satu menyebutkan. Menghargai guru, membersihkan kelas, menghargai teman. Anak nanti sudah hafal sendiri Bu dengan itu, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan. Mas Madi, ya Mas Madi mau menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu kan. Ya, aku ingin menjadi pilot Bu Guru. Nah, seperti itu ya. Mbak Kris, ayo Mbak Kris. Nah, Mbak Kris juga seperti itu ya. Oke, kemudian kita harus bisa pandai-pandai untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tentunya kita jangan marah kepada anak-anak di depan teman-teman karena akan membuat apa anak-anak menjadi seperti itu nggih. Inilah segitiga restitusi, di mana pemecahan masalah bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, kemudian di sini ada penerapan pemahaman. Saya membuat video ya Ibu. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Di sini saya menanyakan kepada anak-anak bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Mari kita saksikan bersama-sama video pendek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesepakatan kelas yang saya buat. Yang pertama, saya berkoordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah. Yang kedua dengan teman sejawat. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak. Di sini juga ada timbul permasalahan nih Bapak Ibu. Ada satu anak itu yang rame, yang nampak di depan itu namanya Tiandra. Di sini juga saya paparkan juga, saya panggil, tetapi tidak di depan teman-teman semuanya. Kak Tiandra, Mbak Tiandra, apa tindakannya? Terima kasih Mbak Tiandra. Tepuk tangan semuanya. Ini tadi adalah saya membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak dan ada permasalahan. Sebenarnya ada permasalahannya dua, tetapi yang saya tampilkan satu. Yang satu itu anak membuang sampah sembarangan, yaitu Mbak Arsi. Setelah kita membuat kesepakatan kelas itu kan kita bekerja, anak-anak diberi tugas, kemudian anak-anak makan bersama. Itu ada satu anak yang membuang sampah di tempat yang bukan tempat sampah. Kemudian juga saya panggil seperti itu. Nah, tentu saja kita harus juga menghargai anak. Anak itu juga memiliki hati, ya. Hati yang tentunya kalau hatinya anak itu mesti yang kecil ya. Mau kita ajak untuk berbicara atau untuk bersama-sama aja kadang sok malu. Jadi kita memanggil anak jika anak itu bersalah, kemudian kita menghargai anak dan kita jangan membuat malu anak, karena anak juga mempunyai perasaan, tentunya anak-anak juga ingin dihargai. Seperti tadi lima kontrol ini tadi juga bisa menjadi teman seperti itu nih. Nah, untuk rencana perbaikan yang akan saya lakukan, yaitu saya akan selalu melakukan evaluasi berkala. Tentunya saya selalu berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah bagaimana baiknya dan bagaimana cara saya membuat solusi untuk setiap permasalahan yang ada di kelas saya. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak, dengan teman sejawat. Juga saya juga mengadakan koordinasi dengan Bu Retno dan Bu Sud, bagaimana kita dari pagi sampai selesai kita mengkoordinasikan anak-anak. Tentunya dengan anak-anak yang luar biasa, berbagai macam karakter, berbagai macam watak, dan berbagai macam kondisi anak-anak yang berbeda-beda. Kemarin itu 3 anak Bu sakit, 5 menit nyetreki ke sana, 5 menit nyetreki ke sana, semuanya panas. Tetapi bagaimana cara kita dapat mengkondisikan siswa-siswa, bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas. Kemudian terus meningkatkan koordinasi bukan hanya dengan Bu Kepala Sekolah, teman sejawat, tetapi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Contohnya kemarin saya ke jalan-jalan sama anak-anak, ada di sana pabrik tempe, saya ajak ke pabrik tempe. Ada di sana juga pembuat mochi dan gereja, masjid. Anak-anak saya ajak pembelajaran ke sana. Dan kebetulan di TK Jatimulyo juga dekat dengan Taman Rewo-Rewo. Taman Rewo-Rewo ada RTH, 2 RTH, ruang terbuka hijau. Itu ada 2, jadi kita bisa bergantian, anak-anak tidak merasa bosan. Kita juga memfasilitasi anak-anak dengan lingkungan yang ada di sekolah. Terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, kita belajar dari kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi pada hari itu. Saya membuat evaluasi apa yang terjadi dan saya harus membuat perbaikan seperti apa supaya besok mudah-mudahan tidak saya ulangi kembali. Kemudian terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Saya mencari di Google. Sekarang kan sudah modern ya Bapak Ibu semuanya, kita bisa
mencari inspirasi di Google. Tentu saja banyak sekali di situ yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan saya. Tentunya nanti saya menularkan kepada kepala sekolah dan teman sejawat dengan bercerita-cerita saat makan siang atau saat koordinasi. Yang selanjutnya adalah terus melakukan evaluasi. Evaluasi pada hari itu terus saya evaluasi, besok saya harus berbuat apa agar menjadi lebih baik lagi. Nah, terima kasih. Itulah paparan saya tentang implementasi budaya positif supaya ini dapat kita tularkan kepada teman sejawat. Mungkin ada salah kata, perkataan saya yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Memberikan kita ilmu yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, semuanya kita beri tepuk tangan untuk Bu Dwi. Apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Dwi dapat menjadi salah satu acuan kita dalam pembelajaran di kelas nanti sebagai calon guru penggerak. Semoga nantinya diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Putri. Pinter sekali anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk mengenai kesepakatan kelas. Siapa yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Oh iya, kesepakatan kelas itu adalah merupakan peraturan yang ada di kelas. Nah, peraturan apa saja yang ada di kelas supaya kelas kita menjadi tertib, menjadi rapi, menjadi nyaman, dan menjadi bersih. Coba peraturan apa saja? Betul sekali. Ada lagi yang lain? Betul sekali. Ada yang lain? Membersihkan kelas. Betul. Mengerjakan tugas. Betul. Apalagi? Betul. Nah, kesepakatan kelas itu kita sepakati bersama-sama supaya kelas kita menjadi tertib. Nah, apa saja tadi coba kesepakatan kelas kita? Yang pertama ada menghargai teman atau menghargai bu guru saat berbicara. Yang kedua tadi apa Mbak Kiandra? Apa? Duduk yang rapi. Oke, duduk yang rapi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Mengerjakan tugas. Oke, mengerjakan tugas. Kemudian apa? Menghargai teman. Yang selanjutnya apa Mas Yuda tadi? Membersihkan kelas. Nah, inilah anak-anak merupakan kesepakatan kelas kita bersama. Coba kita ulang yuk kesepakatan kelas kita apa yang pertama? Menghargai guru saat berbicara di kelas. Menghargai guru saat berbicara di kelas. Yang kedua, duduk rapi dan tenang. Duduk rapi dan tenang. Yang ketiga, menghargai teman. Menghargai teman. Yang keempat, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Yang kelima apa? Membersihkan kelas. Nah, itu tadi adalah kesepakatan kelas kita. Mari kita patuhi bersama-sama dan kita wujudkan. Tepuk tangan semuanya. Mbak Kiandra. Mbak Kiandra,
Kenapa tadi Mbak Kiandra ramai di kelas? Karena tadi aku diajak sama Oh, diajak ngobrol sama Farel tentang apa sayang? Oh, tentang pelajaran. Nah, Mbak Kiandra tahu kan kesepakatan kelas kita? Oh tidak, kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati bersama-sama nak, yaitu mendengarkan guru saat berbicara. Nah, besok lain kali jangan diulangi ya nak ya. Iya, supaya Mbak Kiandra jangan rame di kelas. Iya Bu Guru, aku tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Mbak Kiandra. Halo Mbak Arsi. Apa sih? Mbak Arsi, tadi waktu Mbak Arsi selesai makan bersama, kenapa sampahnya tidak dibuang di tempat sampah? Aku lupa sih. Oh, Mbak Arsi lupa ya. Mbak Arsi masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita yang membersihkan kelas sewaktu habis pembelajaran? Ya. Nah, Mbak Arsi besok lain kali setelah makan, tolong sampahnya dibuang di tempat sampah ya. Oke, terima kasih ya Mbak Arsi. Besok kalau membuang sampah di mana? Pinter, hebat sekali Mbak Arsi. Terima kasih.